Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sofian ingin menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer hari Selasa 5 Mei 2020 kelas R01. Dosen penguji Panovidian Natasha Eskom MSI. Soal nomor 1, bagaimana proses komunikasi data dalam jaringan komputer dan berikan contohnya. Nomor 1 jawabannya pengguna memiliki ide. Tahap awal dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pengguna memiliki ide atau gagasan dan bermaksud untuk mengirimkannya kepada pengguna lain. Ide atau gagasan ini dapat berupa teks, angka, gambar, suara, atau video. Yang kedua, pengguna memasukkan pesan melalui perangkat masukan data atau perangkat input seperti papan ketik komputer, mouse, scanner, joystick, dan yang lainnya. Dan jenis-jenis kamera digital, handycam, mikrofon, dan headphone atau graphic pad. Perangkat masukan data adalah perangkat yang digunakan untuk menerima input atau masukan berupa data atau perintah. Yang ketiga, pemrosesan data oleh sumber data. Pesan yang telah dimasukkan melalui perangkat masukan kemudian diolah atau diproses dan dikelola oleh otak komputer atau CPU atau sumber data lainnya. Yang keempat, data disimpan sementara di memori. Setiap informasi atau data kemudian ditempatkan atau dimasukkan dalam bentuk analog atau digital serta dipecah ke dalam beberapa kelompok atau yang disebut paket. Yang kelima, data dikirimkan ke transmitter. Data yang telah dimasukkan kemudian dikirimkan ke transmitter sebagai rangkaian bit digital. Transmitter kemudian melakukan proses encoding terhadap rangkaian bit digital tersebut, kemudian mengirimkannya ke dalam bentuk sinyal analog yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Yang keenam, sinyal dikirim melalui media transmisi. Media transmisi atau media komunikasi data adalah jalur fisik yang harus dilewati oleh data transmitter ke receiver atau penerima. Adapun macam-macam komunikasi dalam jaringan diantaranya adalah kabel tembaga, serat optik, saluran komunikasi nirkabel, dan lainnya. Yang ketujuh, sinyal diterima oleh penerima. Penerima kemudian menerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi atau media komunikasi data dan mengkonversinya dalam bentuk sesuai dengan alat atau instrumen yang dituju. Yang kedelapan, penerima mengirim rangkaian bit digital ke tujuan. Rangkaian bit digital ini kemudian dikirim ke komputer output di mana rangkaian bit tersebut akan disimpan untuk sementara di dalam memori data output. Dalam beberapa kasus, sistem tujuan akan berupa untuk memperingatkan bila terjadi error dan untuk selanjutnya bekerja sama sistem sumber sampai akhirnya mendapatkan database yang dari error. Yang kesembilan, hasil pengolahan data ditampilkan melalui perangkat keluaran. Data-data ini kemudian diberikan kepada pengguna melalui suatu perangkat keluaran atau output. Perangkat keluaran adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh otak komputer atau CPU, monitor, dan kartu video card, printer, atau speaker. Pesan yang diterima oleh pengguna. Tahap terakhir dari proses komunikasi data dalam jaringan adalah pesan yang diterima oleh pengguna, contohnya email. Mekanisme digital yang digunakan untuk saling bertukar pesan melalui internet atau intranet. Soal nomor 2, jawabannya simplex adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya penerima hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim. Yang kedua, hal duplex adalah media komunikasi dua arah, namun berbeda dengan duplex. Hal duplex berkomunikasi dua arah secara saling bergantian. Contohnya media yang menggunakan media ini adalah radio walkie-talkie. Dua pengguna yang harus menekan sebuah tombol untuk berbicara dan melepaskan tombol tersebut untuk mendengarkan. Yang ketiga, full duplex. Dalam komunikasi full duplex, dua pihak saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan mengirim informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contoh koneksi per LAN pada jaringan komputer pengguna telepon rumah. Jawaban nomor 3, OSI model, data dan layer. Host layer terbagi menjadi 4. Data, layer aplikasi network process application. Data, presentation data representation and encryption. Data, sensation inter-host communication. Yang keempat, segmen, transport, end-to-end communication and reliability. Media layers terbagi menjadi 3, paket, network path
determination and IP, frame, data link, MIC dan LLC, bit, physical, media, signal, dan binary transmission. Physical layer, sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Berfungsi persinyalan, merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronisasi data, dan lainnya. Yang kedua, data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga, network layer, lapisan selanjutnya network layer. Fungsi utama dari network layer adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Yang keempat, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya disusun kembali dengan mudah. Yang kelima, session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi. Yang keenam, presentasi layer. Layar kedua, pada saat data mulai ditransfer, data bertindak sebagai layar keenam. Ketika sebuah komputer menerima data disebut dengan nama presentasi layer. Fungsi utama dari lapisan layar presentation adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya ketika memasuki proses akhir, presentasi layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layar presentation. Berikut ini adalah beberapa protokol lapisan layar presentation: redirector software, virtual network computing, remote desktop protocol. Yang ketujuh, aplikasi layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai transfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi aplikasi layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga menampilkan data dalam sebuah jaringan memiliki fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi maupun untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layer application. Ada beberapa protokol yang ditempatkan pada lapisan application layer ini, yaitu HTTP, SMTP, NVS. Yang jawaban nomor 4, soal nomor 4, bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur baik aliran data analog maupun aliran data digital. Throughput adalah bandwidth yang sebenarnya aktual yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu. Bandwidth adalah jumlah bit yang dapat dikirimkan dalam 1 detik, sedangkan throughput walaupun memiliki satuan rumus yang sama dengan bandwidth, tetapi throughput lebih pada menggambarkan bandwidth yang sebenarnya atau aktual pada suatu waktu tertentu dan pada kondisi jaringan internet tertentu yang digunakan untuk mendownload suatu file dengan ukuran tertentu. Soal nomor 5, UDP, User Data Protocol, salah satu protokol lapisan TCP atau IP yang mendukung komunikasi data encryptable tanpa batas koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. TCP atau IP standar komunikasi data yang digunakan di komunikasi internet dalam proses pertukaran data dari suatu komputer ke komputer lain dari jaringan internet atau WAN. DNS adalah distribute database system yang digunakan untuk pencarian data komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Point to point protokol yang ada pada data link dapat digunakan untuk komunikasi asynchronous dan sinkronus serial. Protokol ini dapat melakukan autentifikasi dan memiliki sifat multi protokol. Frame relay merupakan protokol untuk mengirim data pada jaringan publik, adalah sebuah protokol WAN high frequency yang
beroperasi pada physical layer dan data link layer dari mode referensi OSI frame relay antara dirancang digunakan untuk jaringan interface ISDN, tetapi untuk sekarang frame layer digunakan melalui berbagai interface jaringan lainnya. Ya, hanya ini yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.